salah satu punggawanya di balik bingkai selama ini yang membantu penyelenggaraan acara-acara Nobardap atau diskusi, webinar itu adalah Mas Hendra. Selain di balik bingkai, Mas Hendra ini juga aktivis di Pujiono Center. Sama, Mas Hendra ini juga bergeraknya di NGO. Pertama saya ingin ucapkan terima kasih atas partisipasi dari kawan-kawan semua. Luar biasa, kemarin itu di luar dari perkiraan kami, yang awalnya kami hanya menargetkan sekitar 300 peserta, ternyata antusiasnya ini luar biasa. Ada sekitar 700 lebih ini, bahwa di balik bingkai sejak tahun 2019 itu sering melakukan acara diskusi, melakukan acara pelatihan atau webinar gitu. Tetapi biasanya kami banyak dengan audiens teman-teman yang bekerja di bidang kearsipan yang sebagian besar itu di lembaga pemerintahan. Nah, kemudian kita niatkan acara sore hari ini, kami di balik bingkai ini pengen sharing, pengen berbagi pengalaman, pengen mendengarkan cerita dengan topik besar kearsipan dengan teman-teman yang bergerak di NGO. Ya, jadi memang acara sore hari ini kami khususkan kepada teman-teman dari NGO. Jadi selamat sore, maaf saya tidak bisa menyapa teman-teman semuanya karena ada banyak, mungkin hampir 100 ya NGO yang bergabung gitu. Meskipun ada beberapa yang paling banyak pasukannya dari database yang masuk di link pendaftaran kemarin, saya ingin menyapa teman-teman dari Pramuka. Nah, ini Pramuka pasukannya paling banyak. Kemudian ada teman-teman dari PMI, kemudian juga ada teman-teman dari Senat Mahasiswa. Senat Mahasiswa dari Universitas Jember itu banyak sekali. Kemudian saya ada beberapa komunitas yang saya baru kenal dari namanya. Semoga forum ini nanti menjadi pertemuan pertama kita dan akan berlanjut pada pertemuan berikutnya, atau mungkin kita bisa saling berkolaborasi dan bersinergi untuk berbagai kegiatan atau event berikutnya. Karena kita ini kita sama-sama komunitas, kita sama-sama organisasi non-pemerintah yang ada satu misi, ada satu tujuan, tentunya semua untuk kebaikan gitu ya, dan kita punya spirit yang sama, dan siapa tahu melalui forum ini bisa berlanjut pada kerjasama atau kolaborasi-kolaborasi yang akan kita jalin berikutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya mengikuti acara di balik bingkai. Salam kenal bagi yang pertama kali berkenalan dengan di balik bingkai. Kalau tadi di awal Mas Hendra sudah mengenalkan siapakah kami, gitu ya. Jadi sudah cukup jelas tadi Mas Hendra memperkenalkan tentang di balik bingkai. Nanti kalau Bapak, Ibu, kawan-kawan ingin lebih mengenal di balik bingkai, silahkan bisa berkunjung di website kami gitu ya. Untuk yang di Jogja boleh juga main ke basecamp kami, ada di daerah Melati, Sleman ya. Basecamp kami ada di sana. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang topik besar kearsipan, bagaimana berkearsipan buat teman-teman yang bergerak di NGO. Pasti karakternya akan berbeda begitu ya. Kalau saya kebetulan pekerjaan pokoknya saya seorang ASN gitu ya, yang bekerja di lembaga pemerintah. Jadi saya juga bekerja di bidang kearsipan di organisasi pemerintah. Tetapi sudah lama juga saya bergelut dengan organisasi-organisasi non pemerintah gitu ya. Nah, di sini kita ingin sharing sebagai pegiat pekerja di lembaga sosial. Kita ini idealnya berkearsipan yang seperti apa sih? Kira-kira apa pentingnya, apa urgensinya gitu ya, kearsipan buat kita organisasi non pemerintah itu. Apakah kearsipan ini hanya perlu buat organisasi pemerintah saja? Karena kearsipan itu kan identik dengan
Mungkin seperti bukti ketika audit atau laporan atau terkait dengan pertanggungjawaban keuangan dana pemerintah kan begitu. Seolah-olah kita yang di NGO perlu nggak kita concern dengan kearsipan? Perlu nggak kita mengarsipkan kegiatan-kegiatan kita, rekaman kegiatan komunitas atau lembaga kita? Saya ingin sebelum paparan, saya ingin cerita sedikit gitu ya kepada kawan-kawan yang bergabung di sini. Saya sudah cukup lama bergelut dengan kearsipan, dan saya beberapa kali melakukan riset ingin melihat peristiwa masa lalu dengan berbasis arsip. Saya sering ke ANRI, kalau kawan-kawan mungkin sudah pernah mendengar, ada lembaga kearsipan tingkat nasional, yaitu ANRI, yang idealnya itu menyimpan memori kolektif kita semua yang tingkat nasional begitu ya. Kalau kita ingin tahu sejarah kita, sejarah bangsa ini, mungkin mengenal juga lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi bukan hanya pemerintah tetapi juga non pemerintah yang levelnya nasional, kita bisa melacak ke ANRI. Tetapi sejauh yang saya ketahui dengan saya seringkali mengakses arsip di ANRI, saya menemukan sangat sedikit sekali arsip-arsip dari lembaga non-pemerintah yang ada di sana. Yang pernah saya ketahui dan pernah saya akses, arsip-arsip miliknya PMI, kemudian arsip-arsip dari NU, kemudian juga arsip dari Muhammadiyah. Jadi sangat sedikit sekali arsip-arsip non-pemerintah yang ada di sana. Nah, tentu ini akan menjadi keprihatinan kita semua, bahwa sebenarnya banyak sekali lembaga non-pemerintah yang berkecimpung atau bergerak banyak di dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa kita. Tetapi kenapa sedikit sekali yang ada di sana? Nah, kalau nanti apa yang teman-teman kerjakan, apa yang teman-teman dokumentasikan ini bukan hanya disimpan oleh teman-teman, tetapi juga menjadi bagian dari memori kolektif kita bersama, tentu itu akan membawa manfaat yang lebih banyak lagi. Coba kita saat ini misalnya, kalau melihat sejarah 100 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu, kita banyak sekali mendengar organisasi-organisasi yang sekarang kita agung-agungkan, misalnya, oh dulu ada organisasi namanya ini. Tapi itu kan hanya menjadi sebatas kita tahu namanya saja, tapi dia seperti apa, gerakannya seperti apa, itu tidak banyak kita ketahui. Karena apa? Memang nggak ada jejak rekamannya. Tentu kita tidak ingin 100 tahun ke depan atau 200 tahun ke depan gitu ya, ketika kita tidak ada, atau mungkin lembaga-lembaga yang saat ini sedang kita kembangkan ini berubah nama, atau mungkin ada yang hilang kemudian tumbuh dengan nama yang baru gitu ya, tidak ada jejaknya sama sekali, bahwa generasi 100 tahun ke depan tidak mengenal kita siapa, tidak mengenal, tidak melihat jejak apa yang Bapak Ibu kawan-kawan lakukan semua, tentu ini sangat disayangkan sekali. Nah, berawal dari keprihatinan inilah pelatihan pada hari ini di Balik Bingkai selenggarakan. Kami ingin bahwa hal-hal luar biasa yang Bapak Ibu kawan-kawan perjuangkan, hal-hal luar biasa yang kawan-kawan kerjakan ini tidak hilang begitu saja jejaknya. Akan menjadi warisan, akan menjadi cerita, akan menjadi monumen yang itu patut untuk dikenang, diteladani, dipelajari, dan menjadi sumber inspirasi buat lintas generasi. Mungkin 100 tahun ke depan, 200 tahun ke depan. Itu alasan kenapa acara hari ini, sore ini kita selenggarakan. Saya izin share screen ya. Oke. Kawan-kawan semua, berkearsipan untuk NGO bagi saya itu sangat penting. Meskipun polanya akan berbeda dengan ketika menerapkan kearsipan di lembaga pemerintah. Karena buat kita yang di NGO atau lembaga-lembaga non-pemerintah punya semacam keluasan atau
kebebasan gitu ya. Kita tidak terikat secara rigid peraturan-peraturan pemerintah ya di bidang kearsipan yang biasanya itu berlaku untuk organisasi-organisasi pemerintah. Tetapi bukan berarti kita yang berada di NGO, lembaga-lembaga non pemerintah ini tidak perlu atau tidak memperhatikan atau menyelamatkan hasil dari aktivitas. Bicara tentang teknisnya, mari kita kenalan dulu supaya kawan-kawan yang mungkin baru pertama kali mengikuti acara tentang pelatihan kearsipan atau diskusi-diskusi kearsipan bisa mengenal gitu ya, mengenal apa itu arsip dan kearsipan. Karena inilah topik yang akan kita obrolkan sore hari ini. Nah, kawan-kawan mungkin saat ini kalau kita bicara arsip, kita sudah tidak masanya lagi menganggap arsip itu ya identik dengan kertas gitu ya, identik dengan dokumen gitu, dokumen yang biasanya selalu identiknya dengan kesekretariatan, ya, kesekretariatan atau ketatausahaan yang selalu identik dengan surat menyurat misalnya. Nah, sebenarnya arsip bukan hanya itu gitu. Arsip tidak hanya sebatas dokumen-dokumen persuratan, ketatausahaan atau kesekretariatan. Arsip bukan hanya proposal, bukan hanya surat, bukan hanya notula, ya. Tapi arsip itu adalah semua rekaman kegiatan. Nah, sekarang tinggal dikenali saja dalam penyelenggaraan kegiatan lembaga, komunitas atau organisasi kawan-kawan ini, hasil rekaman kegiatannya itu apa? Kalau hasil rekaman kegiatannya itu suara, misalnya ketika rapat direkam pakai apa voice recorder ini, ya itu arsip rekamannya. Gitu. Kalau misalnya, oh kita ini sering karena pandemi rapatnya daring, kita Zoom, kemudian rekaman Zoom-nya, ya itu arsipnya. Gitu. Oh kita banyak kegiatan di lapangan, setiap kegiatan kita dokumentasikan, ada yang berupa foto, ada yang berupa video, ya itulah arsip kita. Justru arsip-arsip yang seperti inilah biasanya itu punya nilai substansi, punya nilai yang benar-benar menggambarkan siapakah, apakah, bagaimanakah lembaga atau organisasi kawan-kawan semua. Jadi arsip adalah semua rekaman kegiatan, bentuknya apapun, silahkan ya. Karena memang bentuk media arsip ini sangat dipengaruhi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dulu mungkin kita mengenal arsip itu banyak dituliskan di lontar, misalnya di daun lontar. Ya berarti arsip dulu ya seperti itu. Atau mungkin dituliskan seperti di gerabah itu ya, diukir itu, ya itulah arsip. Prasasti itu ya itu arsipnya zaman dulu gitu. Nah sekarang mungkin email kita, kemudian semua serba soft file, semua serba digital, ya arsip sekarang ya seperti itu. Esensinya adalah nilai dari benda tadi. Nilainya apa? Nilainya adalah rekaman kegiatan. Ya, medianya bentuknya apapun, ya itu sangat dipengaruhi sangat ditentukan dengan warna, kultur dari organisasi atau lembaga itu. Mungkin ada lembaga yang ya masih nyaman dengan bentuk hard, bentuk fisik, ya itulah arsipnya. Tapi ada yang sekarang sudah serba digital, ya itu arsipnya. Mungkin ini transformasi dari bentuk-bentuk media arsip. Mungkin buat lembaga-lembaga yang sudah lama berdiri, contohnya seperti PMI misalnya, seperti Pramuka misalnya, ya sudah ada mungkin usianya sama dengan usia negara ini, usia dengan kemerdekaan negara ini, pasti memiliki jenis yang ini. Ya, punya banyak bentuk seperti ini. Tapi mungkin bagi tempat kawan-kawan yang ke 2000-an ke atas, mungkin tidak banyak yang bentuknya hard seperti ini. Nah, biasanya yang paling banyak dimiliki
arsip yang dimiliki oleh kawan-kawan dari lembaga non pemerintah itu kalau nggak salah biasanya banyak foto, ya. Karena kegiatannya banyak dan kegiatannya itu sifatnya tidak administratif gitu ya, tapi kegiatan-kegiatan yang benar-benar substansi ruhnya dari lembaga itu, dokumentasinya biasanya sebagian besar ada berupa foto atau video gitu. Nah, zaman dulu mungkin fotonya seperti ini ya, foto cetak di dalam album seperti itu. Nah, kalau sekarang fotonya ya asal jepret-jepret di kamera digital atau HP begitu ya, soft file seperti ini. Kemudian kita yang seperti ini gimana? Perlu disimpan nggak? Ya kalau itu arsip kita ya kita simpan begitu. Nah, otomatis kita dihadapkan pada dua bentuk dasar gitu ya, sesuatu yang bisa dipegang secara hard dan arsip-arsip yang bentuknya digital. Sehingga storage kita, penyimpanan kita juga ada dua nih, kita juga tetap butuh fisik, lemari-lemari yang digunakan untuk menyimpan secara fisik, dan kita akhirnya juga sekarang mau tidak mau juga bermain di ranah cold storage ya. Jadi kita minimal orang pastilah pada menggunakan Google Drive atau mungkin sudah punya aplikasi sendiri untuk menyimpan berkas-berkasnya. Nah, ini kalau kita mengenal bentuk-bentuk arsip. Ini kita baru berkenalan fisiknya ya, mengenali fisiknya. Kita belum nanti kalau kita diskusi atau kita sharing tentang substansinya, jenis-jenis berdasarkan fungsinya gitu ya. Ini kita baru mengenali dari fisiknya dulu. Ya, jadi dulu kita punya fisik yang seperti ini ya, mulai 2000-an itu sudah banyaklah tercipta digital, terutama foto ya. Kalau untuk dokumen masih 2000-an masih banyak yang sifatnya kertas cetak print gitu ya. Tetapi kalau foto menginjak tahun 2000 itu udah jarang. Kalau dulu mungkin orang beli negatif foto yang roll itu ya, satu roll yang isi 40 atau berapa, sehingga kegiatan itu kita hanya bisa jepret beberapa kali gitu. Tapi di tahun 2000-an sudah muncul kamera digital, kemudian HP juga sudah ada kameranya. Lama-lama foto yang seperti ini sudah tidak terproduksi lagi, sudah tidak ada gitu ya. Sekarang mainnya adalah foto-foto digital seperti ini. Kalau seperti itu, kemudian kearsipan itu apa? Kearsipan, seperti topik kita sore hari ini, kita ingin diskusi tentang kearsipan. Kearsipan ya semua hal terkait dengan arsip atau berkenaan dengan arsip, tentang penyelenggaraan manajemen kearsipan. Apa saja? Ya tentu kita bisa aja bicara arsip itu sendiri sebagai suatu bentuk gitu ya. Kemudian juga bisa kita sharing tentang orangnya, SDM-nya yang melakukan kearsipannya. Kita juga bisa bicara tentang sistem yang digunakan, metode yang digunakan dalam berkearsipan. Kita juga bisa bicara tentang peralatan-peralatan atau sarana-sarana yang perlu digunakan di dalam penyelenggaraan kearsipan. Kita juga bisa bicara tentang peraturan-peraturan, pedoman, SOP yang dijadikan guidance atau petunjuk dalam berkearsipan atau penyelenggaraan kearsipan. Nah, topik sore hari ini mau fokus kemana? Terus terang, saya belum bisa spesifik akan pada sore hari ini itu kita mau membahas yang mana dari banyak hal tadi ya. Nah, karena ini adalah sesi pertama, jadi saya anggap pertemuan pada sore hari ini adalah perkenalan kita ya, perkenalan kami di Balik Bingkai mengundang teman-teman dari NGO ini untuk mencoba berkenalan dengan kearsipan, dan kami tidak menutup kemungkinan atau menutup kesempatan bahwa setelah acara sore hari ini akan kita lanjutkan dengan pelatihan-pelatihan berikutnya. Ya, jadi tidak mungkin dalam waktu 1,5 sampai 2 jam ini kita akan bisa membahas banyak hal tentang kearsipan. Seperti saya dulu 3 tahun belajar di D3 kearsipan ya, untuk mempelajari arsip itu saya 3 tahun gitu ya. Nah ini nggak mungkin dalam waktu 1,5 sampai 2 jam kita
mempelajari semuanya secara detail dan mendalam. Nah, sore hari ini saya pribadi juga membuka diri nanti ingin mendengarkan masukan atau keinginan dari kawan-kawan semua, topik spesifik apa sih yang ingin digali atau dipelajari dari kearsipan. Nah, masukan dari teman-teman inilah yang akan kami jadikan bahan untuk merancang topik berikutnya pelatihannya mau apa. Ya. Karena kemarin sudah ada yang menghubungi kontaknya di Balik Bingkai menanyakan apakah pelatihannya akan ada lanjutan atau hanya sekali ini saja. Nah, jika memang kawan-kawan ini menghendaki untuk acara sharing atau diskusi meskipun secara virtual begitu ya tentang kearsipan ini, mungkin nanti bisa juga sharing praktik-praktik teknis kearsipan, kami siap gitu ya. Nah, nanti topiknya apa yang ingin dibahas lebih dalam nanti bisa disampaikan gitu ya. Saya ingin kawan-kawan semua khususnya yang berasal dari NGO ini ikut bersama-sama ya, kita bersama-sama punya tanggung jawab meninggalkan warisan ya, meninggalkan warisan untuk generasi-generasi yang akan datang. Seperti di awal tadi saya sampaikan, kalau kita tidak mulai dari sekarang ya, jangan jangan berkecil hati, jangan sedih kalau 100 tahun ke depan mungkin nama lembaga, nama organisasi kawan-kawan ini hanya didengar namanya saja. Ya. Mungkin sudah tidak tahu, tidak mengenali jejak apa yang sudah dilakukan, kontribusi apa yang sudah dilakukan. Itu tidak dikenali. Karena apa? Ya karena nggak ada arsipnya. Nah, kalau kita bicara arsip ini adalah memori kolektif ya, memori kolektif sebuah bangsa, sebuah kehidupan, sebuah peradaban. Coba kalau kemudian kita berasumsi bahwa ya sudahlah yang bertanggung jawab menyelamatkan arsip ini ya cukup organisasi pemerintah gitu. Karena dia yang menggunakan uang negara, dia yang bertanggung jawab harus menyediakan bukti pertanggungjawaban itu. Karena kami NGO, kami lembaga non pemerintah, kami bergerak sendiri, usaha-usaha sendiri, mendirikan sendiri, cari dana sendiri, ya nggak wajib lah ya untuk mengamankan arsip atau meninggalkan warisan berupa arsip-arsip ini. Kalau kita semua berpikir seperti itu, nah, kalau kemudian hanya arsip-arsip pemerintahan saja yang diselamatkan, yang disimpan menjadi arsip yang disimpan secara terus-menerus gitu, berapa persen memori jejak ini yang hilang? Coba mari kita baca. Dalam penyelenggaraan kehidupan ya, sejak kita mungkin sebelum kemerdekaan sampai sekarang gitu, berapa persen sih kehidupan kita yang diurusi oleh negara gitu? Kira-kira banyak mana? Sampai di level bawah itu kira-kira banyak campur tangan pemerintah atau organisasi-organisasi non-pemerintah yang langsung turun ke bawah. Nah, ini mungkin yang bisa menjadi alasan sekaligus pendorong buat teman-teman yang dari NGO mau bergerak sejauh mana menyelamatkan arsip milik lembaganya atau organisasinya masing-masing. Misal di tentang pendidikan. Berapa sih lembaga pemerintah yang menangani pendidikan? Kalau kita mengenal sekolah yang usia dini saja, ternyata sekarang itu sekolah milik non pemerintah itu lebih banyak. Dan tren masyarakat kita itu juga lebih bangga menyekolahkan anaknya di sekolah non pemerintah daripada di pemerintahan. Ini baru sisi pendidikan. Kemudian dari sisi keagamaan, sampai kehidupan di level bawah, kita lebih sering bersentuhan dengan organisasi pemerintah atau kita ikut organisasi sosial di level bawah itu ada RT RW, ada Karang Taruna, ada pertemuan ibu-ibu misalnya, ada kepemudaan gitu ya. Kemudian urusan pendidikan banyak sekali di negara kita ini organisasi-organisasi non pemerintah yang justru gerakannya itu sungguh luar biasa. Apa yang dilakukan itu sangat luar biasa dan sangat menginspirasi.
kemudian juga di bidang kesehatan, di bidang isu lingkungan, kemudian penyelamatan konservasi lingkungan. Banyak sekali organisasi-organisasi non-pemerintah yang bergerak di sana. Nah, kalau ini kita tidak menyelamatkan rekaman atau jejak kegiatannya, ya kita tidak akan tahu sepak terjang, kita tidak akan tahu seperti apa sih penyelenggaraan kehidupan kita ini dijalankan gitu ya. Karena bisa jadi porsi gerakan, porsi kontribusi dari non pemerintah ini tidak kalah besar gitu ya dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Contoh paling dekat, ketika COVID kemarin misalnya, atau sampai hari ini, ya kita sedang agak gelisah, agak takut dengan ini Omikron mulai datang gitu ya, udah banyak trennya cukup tinggi gitu di fase gelombang pertama, gelombang kedua pandemi COVID kemarin. Kalau kita baca di media-media ya, baik media sosial atau yang media-media arus besar ini, peran masyarakat di situ kan besar sekali. Ya. Gerakan-gerakan itu tiba-tiba muncul dari bawah. Kalau itu kemudian juga tidak ada jejaknya, tidak ada dokumentasinya sama sekali, nanti yang tersimpan, terselamatkan itu hanya dokumen-dokumen arsip-arsip dari pemerintahan yang mungkin adanya surat edaran tentang penetapan level PPKM, surat edaran ketentuan apa, surat edaran tentang pembagian dana sosial, tentang bantuan ini, atau tentang apa. Ya kita mungkin 100 tahun atau 150 tahun ke depan tahunya bagaimana bangsa ini menghadapi pandemi, ya hanya seperti itu ceritanya. Sedangkan gerakan-gerakan yang luar biasa, yang heroik, yang dilakukan oleh teman-teman non-pemerintah ini, hilang. Tidak ada jejaknya, tidak ada ceritanya, tidak bisa dikenang, tidak bisa diteladani oleh generasi-generasi kita. Nah, ini. Jangan sampai memori kita, memori kolektif kita sebagai sebuah bangsa, dalam sebuah peradaban ini, nanti banyak lubangnya, banyak yang hilang. Karena memori itu banyak yang ada di kawan-kawan semua. Jadi apa yang kawan-kawan lakukan ini adalah kalau kita ibaratkan itu kan kayak puzzle-puzzle ya, puzzle-puzzle yang bertebaran di mana-mana begitu. Nah, kawan-kawan itu memegang sekeping puzzle. Jadi kalau kita sama-sama menyelamatkan puzzle yang ada di lembaga kita atau di organisasi kita, maka peta, maka lukisan, maka gambar tentang siapakah bangsa ini, seperti apakah kehidupan berbangsa kita, ya itu bisa kita selamatkan. Kita bisa utuh melihat dan memandang seperti apa bangsa kita. Memaknai arsip yang tidak hanya sebatas kepentingan administrasi, ini juga menjadi kesepakatan dunia, teman-teman semua, bahwa ini malah di tahun 2011 ya, itu ada semacam deklarasi atau kesepakatan dunia gitu ya, deklarasi universal kearsipan yang secara internasional ya seluruh negara itu bersepakat bahwa arsip ini fungsinya adalah untuk merekam keputusan, tindakan, dan memori. Dia fungsinya nanti ya bukan hanya sekedar kepentingan administratif ya, bukan sekedar kepentingan administrasi yang oh iya ini kita mau ada proyek harus bikin proposal, oh nanti pertanggungjawaban untuk donaturnya atau penyumbang dananya ini harus ada laporan ini. Bukan hanya sebatas itu kepentingan arsipnya gitu ya. Tetapi nanti dia akan menjadi sebuah warisan ya. Warisan, dia akan menjadi warisan yang unik ya. Dan dia itu tidak tergantikan. Dan apabila warisan ya arsip ini kita jaga, kemudian ini bisa kita wariskan terus dari generasi ke generasi berikutnya, lintas generasi. Ya. Seperti sekarang, ketika saya riset misalnya, saya membaca selembar arsip, ini organisasi non-pemerintah misalnya, di tahun 50-an gitu, rasanya luar biasa. Tiba-tiba kita seperti dibawa jalan-jalan ke periode itu, mendapatkan gambaran seperti apa sih susahnya, seperti apa heroiknya perjuangan di periode itu. Dan itu
kadang bisa nyetrum loh ya, kadang bisa apa ya, arsip itu bisa seperti bicara, bisa berkomunikasi dengan kita seperti, "Hei, dulu itu seperti ini loh perjalanannya, perjuangannya. Nah, sekarang tuh mau seperti apa?" Nah, kalau kita juga bisa mewariskan itu kepada generasi-generasi kita ke depan, ya mereka akan lebih baik, lebih hebat lagi dari kita yang sekarang. Nah, kira-kira kita yang ada di Indonesia ini ya, meskipun kawan-kawan ini berasal dari NGO ya, non pemerintah, apakah kita bisa benar-benar bebas 100% dalam berkearsipan, tidak terikat dengan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia? Tentu tidak. Karena kita berada di negara hukum, meskipun kita organisasi non-pemerintah, kita juga terikat pada hukum positif yang berlaku di Indonesia. Nah, kalau terkait dengan kearsipan, setidaknya dua peraturan ini, ya, undang-undang dan peraturan pemerintah ini menjadi guidance pokok ya dalam penyelenggaraan kearsipan. Meskipun teman-teman tidak terikat secara rinci gitu ya, tetapi ini juga menjadi apa namanya guidance besar ya, apa gambaran secara garis besar harus apa yang dilakukan oleh teman-teman. Kemudian juga ada beberapa peraturan ANRI, kalau teman-teman belum kenal mungkin nanti bisa coba mengenali ANRI itu siapa. Nah, ANRI ini adalah lembaga kearsipan tingkat nasional yang oleh negara memang ditugaskan untuk melakukan pembinaan di bidang kearsipan dan juga penyelamatan arsip-arsip tingkat nasional. Nah, kemudian tentu juga ada peraturan-peraturan dari kementerian terkait. Nah, ini tinggal menyesuaikan teman-teman ini bergeraknya di bidang apa begitu ya. Mungkin kalau di isu-isu lingkungan nanti ada terkait dengan KLHK. Mungkin kalau di bidang HAM ada terkait dengan kementerian terkait di situ. Jadi ada peraturan umum, kemudian juga ada peraturan-peraturan spesifik yang istilahnya apa namanya core business NGO atau kelembagaan kita apa. Tentu kita juga bisa terkait dengan peraturan-peraturan dari pemerintah terkait dengan bidang itu. Tapi setidaknya ini dua inilah yang menjadi peraturan pokok kearsipan di Indonesia. Dan siapapun ini bukan hanya kelembagaan di undang-undang dan peraturan ini dia mengatur baik itu organisasi maupun individu, person. Saya contohkan misalnya di dalam undang-undang ini itu diatur ada klausul bahwa organisasi atau seseorang dia tidak boleh menyimpan arsip atau dokumen negara yang bukan haknya. Dia tidak boleh memperjualbelikan dokumen negara. Nah, kalau melakukan itu dianggap kejahatan, itu dianggap tindak pidana dan bisa dikenai sanksi hukum, baik penjara maupun denda. Nah, kalau sebenarnya ini juga bukan sesuatu yang apa ya, yang asing. Kalau kita mungkin juga mendengar banyak ya, ternyata transaksi jual beli arsip. Kadang ada orang-orang yang secara personal gitu ya, mengoleksi, mengumpulkan, mencari dokumen-dokumen yang dia kemudian tahu ini penting gitu ya, kemudian dijual kepada pihak asing misalnya. Nah, hal-hal seperti itu tentu dilarang di dalam undang-undang ini. Jadi di undang-undang ini bukan hanya mengatur secara organisasi, tapi juga secara personal. Oke. Nah, nanti kita akan berkenalan nih, mulai berkenalan. Kalau penyelenggaraan kearsipan tuh kayak apa sih gitu ya? Nah, sebenarnya penyelenggaraan kearsipan itu kalau mau dibagi secara garis besar itu ada dua. Oke, mau nggak mau ini agak teoritis gitu ya. Ada yang namanya arsip dinamis dan nanti arsip statis. Nah, kalau arsip dinamis ini adalah arsip yang masih diperlukan oleh pemiliknya. Nah, kalau kawan-kawan merasa arsip ini masih tak pakai, gitu, arsip ini masih diperlukan oleh lembaga saya, oleh organisasi saya.
yaitu namanya arsip dinamis. Kemudian kalau kita memiliki arsip, arsip ini kayaknya udah nggak kepakai deh buat kita gitu ya. Ini udah nggak digunakan lagi untuk operasional kelembagaan kita, tidak diperlukan lagi oleh organisasi kita. Tapi ini tuh punya nilai sejarah loh. Ini penting ya kayaknya. Ini terkait dengan peristiwa besar ya. Misalnya ada teman-teman yang mungkin aktivis, kalau nggak salah tadi dia mengenalkan dari Semeru misalnya ya. Ketika ada letusan Gunung Semeru, ini kan dianggap bencana nasional. Nah, kalau teman-teman yang pegiat di sana memiliki rekaman peristiwanya atau kemudian melakukan aktivitas apa terkait dengan upaya penyelamatan atau recovery bencana nasional levelnya nasional tadi, ya dokumen-dokumen itu punya nilai sejarah tinggi, dia bisa menjadi arsip statis. Mungkin ada teman-teman yang bergerak di Jogja misalnya, atau di luar Jogja, yang dulu misalnya ada gempa bumi di tahun 2005 atau 6 ya, yang luar biasa di Jogja itu. Ya arsip-arsip tentang peristiwa itu, baik itu pemerintah atau non-pemerintah yang bergerak melakukan itu, LSM atau komunitas-komunitas sosial yang melakukan gerakan-gerakan. Nah, dokumentasi dari kegiatan itu punya nilai sejarah tinggi. Kemudian mungkin teman-teman yang ketika ada peristiwa tsunami di Aceh misalnya, ikut menangani itu, kemudian arsip apapun terkait kegiatan itu punya nilai sejarah yang tinggi. Mungkin arsip-arsip itu sudah tidak digunakan lagi oleh kawan-kawan dalam penyelenggaraan kegiatan operasional sehari-hari gitu ya. Kalau disimpan terus ini membebani kawan-kawan, ini mau gimana? Nah, itu namanya jadi arsip statis. Seperti apa nanti kita memperlakukan arsip statis? Next kita bahas itu. Nah, oke, ini yang dinamis. Tadi saya sampaikan bahwa arsip yang diperlukan oleh kawan-kawan ini masuk dalam arsip dinamis. Nanti ada arsip vital, arsip aktif, dan inaktif. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab teman-teman semua. Nah, kalau yang statis itu nanti tanggung jawabnya lembaga kearsipan. Kita akan kenalan ya. Seperti apa sih lembaga kearsipan? Bagaimana kawan-kawan ini nanti bisa terkoneksi atau bisa berhubungan dengan lembaga kearsipan. Posisi kawan-kawan ini seperti apa dengan lembaga kearsipan ini? Ini kita lewati aja ya. Nah, ini ya. Jadi kawan-kawan ada di sini nih, ya, bertanggung jawab menyelenggarakan ini. Nah, ini nanti di lembaga kearsipan. Jadi ini bentuk organisasi kearsipan di Indonesia itu seperti ini. Nah, ini gambarnya. Teman-teman tuh di level ini. Nah, di sini ini namanya lembaga kearsipan. Nah, di Indonesia itu tingkatan lembaga kearsipan itu ada lembaga kearsipan perguruan tinggi, lembaga kearsipan tingkat kabupaten kota, lembaga kearsipan tingkat provinsi, dan lembaga kearsipan tingkat nasional. Nah, kalau tingkat nasional namanya ANRI. Nah, hubungan kawan-kawan dengan lembaga kearsipan ini apa? Lembaga kearsipan ini diamanahi oleh negara, selain mengelola arsip statis, juga melakukan pembinaan. Nah, kawan-kawan berhak minta pendampingan, berhak mendapatkan pendampingan, berhak mendapatkan pembinaan dari lembaga kearsipan. Tinggal kawan-kawan membaca, saya ini organisasi non-pemerintah di tingkat apa? Posisi saya di mana? Misal, ada kawan-kawan tadi yang misalnya mengatakan, oh ini saya pegiat dari Semeru, Jawa Timur berarti ya. Nah, kawan-kawan bisa merapat, bisa minta pendampingan, bisa bertanya kepada lembaga kearsipan di Jawa Timur. Di tingkat provinsi, jadi ada kantor arsip ya, kantor arsip di sana yang arsip dan perpustakaan Jawa Timur, bisa ke sana. Nah, kemudian kalau kami punya arsip-arsip statis, mungkin
gerakannya sudah dilakukan sejak puluhan tahun yang lalu, punya dokumen-dokumen tentang Semeru, tentang kegiatan-kegiatannya bagaimana menjaga kelestarian Semeru, ekosistem di Semeru gitu ya. Ini kalau disimpan terus-menerus nanti malah hilang, kepengurusan ganti berganti, nanti malah pulang terbawa pengurus yang lama, pengurus yang baru tidak tidak cabang-cabang di seluruh Indonesia, misalnya seperti PMI, seperti Pramuka, atau mungkin seperti Dompet Duafa gitu ya. Kan ini juga yang ikut ada juga yang teman-teman dari Dompet Duafa, PMI, Pramuka banyak sekali. Kemana kami harus menyerahkan arsipnya? Kemana kami harus minta pendampingan dan pembinaan? Karena ini organisasi tingkatnya nasional. Ketika saya riset ke Andri, semoga saya belum pernah melihat. Mungkin seperti itu. Nah, kalau ada saya sebuah taman bacaan, kami hanya bergerak di tingkat kabupaten. Kami nggak memiliki cabang-cabang di mana-mana gitu. Udah berarti teman-teman tinggal mencari, oh saya ini berada di misalnya saya ada di Banten gitu ya. Oke, berarti ini teman-teman bisa merapat ke lembaga kearsipan di Banten. Kalau punya arsip yang menurut teman-teman ini menggambarkan gerakan teman-teman, bagaimana teman-teman mengedukasi masyarakat, punya dokumentasi foto-foto atau video apa yang dilakukan gitu ya, dikumpulkan. Kalau itu sudah tidak digunakan oleh teman-teman, dan kalau disimpan terus-menerus malah membebani teman-teman, serahkanlah ke sana. Sehingga jejak yang geliat atau hal-hal luar biasa yang teman-teman kerjakan ini tidak hilang begitu saja, tetapi ada yang menyelamatkan dan itu bisa menjadi bahan referensi sumber pembelajaran untuk generasi-generasi setelah kita. Ini kalau kita bicara tentang alur ya, berkearsipan kita. Arsip ini kan kita ciptakan terus ya, nggak mungkin akan kita simpan sendiri selamanya. Jadi kita perlu mengurangi apa yang menjadi beban atau tanggung jawab kita. Nah, ini arsip itu kalau kita bedakan berdasarkan tingkat kegunaannya atau tingkat penggunaannya, ya, ini bisa kita bagi ya dalam 3 tingkat tadi. Ada arsip dinamis aktif, ada arsip dinamis inaktif, dan arsip statis. Ini makanan apa sih, kok asing sekali gitu ya. Oke, ini kok kayaknya nggak kenal sama sekali ini apa arsip aktif, inaktif, statis gitu ya. Oke, mari coba kita kenali dulu. Nah, arsip aktif ukurannya begini. Kalau arsip itu bagi kawan-kawan masih sering dibutuhkan, yaitu aktif. Ya, misalnya teman-teman yang dari Walhi misalnya, ini kan ada teman dari Walhi juga itu ya. Ada teman-teman dari Walhi punya proyek kerjasama dengan pihak lain misalnya gitu ya. Dan proyeknya ini berjalan selama 2 tahun. Nah, misalnya ini sedang mengawal konservasi sebuah lahan eks tambang di mana gitu ya, di luar Jawa yang ini sedang mendampingi di sana, mengadvokasi, juga mengedukasi, mendorong rehabilitasi, reboisasi di sana. Nah, karena ini proyek jangka panjang, mungkin dijalankan 2-3 tahun, maka arsip tentang kegiatan ini, misalnya proyeknya udah dimulai dari 2021 kemarin gitu ya, ini kan 2022. Meskipun dia arsip 2021, sampai sekarang, dia masih aktif. Karena pelaksanaan di 2022 ini, kita masih sering menengok ya, kayak roadmap-nya seperti apa sih, grand design dari proyek ini apa. Kita masih merujuk menggunakan arsip itu untuk kegiatan kita yang sekarang. Karena ini proyeknya sampai 3 tahun,
ya sampai di 2023 nanti dia masih aktif. Nah, selesai kegiatan, ya, dia sampai di 2023 ini dia masih aktif. Sampai di 2024 misalnya, karena kita masih oke, kita karena ini kita proyek kerjasama gitu ya, ada kerjasama dengan pihak pendukung dananya, misalnya kita harus bertanggungjawabkan, apalagi ini kolaborasi dengan luar negeri misalnya, sampai 2024 kita harus mempertanggungjawabkan, kita menyusun laporannya, kemudian kita juga melakukan evaluasi, melihat sejauh mana sih efektivitas dari program kita ini gitu ya. Nah, sampai 2024 ini juga aktif. Baru kemudian 2025 misalnya kita punya proyek baru lagi ya, pindah lokasi lagi, punya proyek baru. Arsip ini tadi yang apa namanya dari 2021 ini baru statusnya menjadi inaktif nanti. Jadi ukurannya adalah ketika ini masih berlangsung kegiatannya, kita masih sering menggunakannya, itu aktif. Ya. Dan kawan-kawan wajib menyimpan sendiri arsip aktifnya ini, ya. Karena dia apa namanya sangat penting ya untuk mendukung operasional kegiatan kita sehari-hari atau selanjutnya. Misalnya kayak dokumentasi foto-foto gitu ya. Ada relawan kita yang turun ke lapangan. Wah, jepret pakai HP-nya sendiri. Ini arsip enggak? Iya, arsip aktif. Nanti kadang kan kita pengen bikin laporan, kita kadang pengen melakukan evaluasi atau kita menunjukkan bahwa kami sudah melakukan ini loh. Kayak kita ingin menyusun portofolio kita ingin menyusun company profile kita ingin menjelaskan kepada relasi-relasi kita ingin menggait kerjasama, kita ingin berkolaborasi gitu ya. Kita kan perlu menyampaikan bahwa kami ini loh, kami organisasi atau komunitas yang bergerak itu. Apa saja yang kami lakukan, apa saja yang sudah kami lakukan. Jadi orang itu lebih percaya pada bukti. Kadang kan kita mau, no pic, boak gitu ya, nggak ada fotonya ya bohong gitu. Sama, kita mau menceritakan seperti tadi Mas Hendra, DB itu ini, DB udah melakukan ini. Ada nggak Mas Hendra gambarnya? Gitu. Ada nggak bukti? Fungsinya itu di situ. Oke, ini arsip aktif. Kemudian yang inaktif. Nah, kalau inaktif tadi prosesnya udah selesai, proyeknya udah selesai nih. Jadi memang ini tidak kita gunakan, tapi bisa jadi sewaktu-waktu kadang kita butuhin lagi gitu ya. Mungkin proyek yang sudah selesai 3 tahun yang lalu misalnya. Nah, ini kadang kita mau kita mau evaluasi nih. 5 tahun ini kita udah ngelakuin apa sih gitu. Sekarang kita mau merancang strategi program apa lagi. Program yang dulu kayak apa gitu. Kita mempelajari, kadang teman-teman yang di NGO itu kan seperti pasukan perang ya. Kita harus selalu dinamis, kita selalu membaca medan kita ya. Karena kita bukan orang-orang statis yang identiknya mungkin kalau lembaga pemerintah ya programnya ya gitu-gitu aja mungkin lah ya gitu. Nah, bukan seperti itu ya. Karena kita hidupnya dinamis, kita terus membaca lingkungan kita seperti apa, sehingga kita harus selalu kreatif mendesain program-program yang akan kita lakukan. Nah, ketika kita ingin kreatif mendesain program-program yang dilakukan, kan 2 yang dibaca. 1, kita membaca konteks saat ini, ya, audiennya seperti apa nih, kehidupan masyarakat seperti apa gitu ya. Sosial politik saat ini seperti apa, kita harus bergerak bagaimana. Sambil kita membaca, kemarin itu kita bisa apa sih? Kemarin apa yang sudah kita lakukan? Di mana kelemahan kita? Kita bisa melakukan apa? Kekuatan kita di mana? Kita membacanya dari arsip yang kemarin. Jadi arsip ini kan nggak kita gunakan secara langsung dalam operasional administrasi ya, tetapi suatu saat kita bisa back mencari arsip itu untuk apa? Ya, untuk membaca diri kita, untuk menyusun strategi ke depan gitu ya. Nah, inilah yang dikatakan arsip inaktif. Masih kita gunakan, masih penting buat kita, tetapi frekuensi penggunaannya itu sudah jarang. Nah, itu yang inaktif. Jadi, teman-teman concern-nya nanti mengelola 2 hal ini ya, arsip aktif dan arsip inaktif. Oke. Nah, buat teman-teman yang mungkin komunitasnya, organisasinya, lembaganya udah ada yang 10 tahun lebih gitu ya,
Wah, kalau yang terutama yang seperti Pramuka PMI ini mungkin ya seumur Indonesia ya gitu. Nah, ini gimana arsipnya? Arsip yang dulu-dulu mau gimana? Nah, oke, sebelum ke arsip statis, nah ini juga ada nih yang tidak kalah pentingnya ya, namanya arsip vital. Nah, arsip vital ini dia itu punya nilainya itu sangat apa ya, boleh dikatakan sangat urgent sekali, sangat penting sekali buat kita. Jadi kalau ini nggak ada itu pengaruhnya tuh besar sekali gitu ya. Itu sangat sangat mengganggu, mungkin bisa fatal sekali dampaknya pada kelembagaan kita. Contohnya apa? Kalau kita kayak organisasi non pemerintah, mungkin kita punya legalitas pendirian lembaga kita ya. Nah, kalau teman-teman misalnya mau mengajukan hibah, mau berkolaborasi kerjasama gitu, kadang kan ini lembaga apa, kemudian apa namanya bukti hukum kedudukan hukumnya seperti apa. Nah, itu arsip vital kita. Saya bukan organisasi yang berbadan hukum, jadi nggak ada akta-akta pendirian kayak gitu. Berarti nggak ada arsip vitalnya ya? Ya ada. Misalnya, meskipun ini kita organisasi yang tidak berbadan hukum gitu ya, kadang kan kita sepakat nih, punya kesepakatan misalnya, oh kita organisasinya ini, didirikan sejak ini, kemudian kepengurusannya ini. Nah, bukti yang menunjukkan kepengurusan itu, entah berupa catatan apa, ya ini vital. Karena itu menjadi legalitas ketika misalnya saya mengatakan, saya maju ada satu kegiatan, saya mewakili lembaga ini. Gitu. Nah, di belakangnya ini kan ada legalitas siapa saya. Nah, arsip yang menunjukkan legalitas inilah itu juga punya nilai vital. Kemudian teman-teman punya kerjasama, punya kolaborasi, kesepakatan gitu ya. Misalnya Walhi dengan Watchdog, misalnya mungkin beberapa kali Walhi kerjasama dengan Watchdog itu, mungkin ada semacam dokumen kerjasama atau apa. Nah, selama kerjasama itu masih berlangsung, itu juga vital. Karena dia punya nilai hukum yang kalau ada apa-apa gitu ya, ya nanti kembalinya untuk apa namanya menyelesaikan permasalahan itu ya kembali ke kesepakatan di awal ketika kerjasama itu. Itu contoh beberapa arsip vital. Jadi arsip vital itu tidak selalu dengan identik dengan uang ya, yang mungkin orang nganggapnya oh berarti yang terkait dengan aset lembaga nih, misalnya kayak mungkin buat organisasi yang besar gitu ya, kayak teman-teman yang sudah besar lembaganya punya aset-aset gitu. Nah, itu juga vital. Tetapi vital tidak hanya terkait dengan aset saja. Ya, tentang kelembagaan tadi itu juga menjadi arsip vital. NPWP-nya lembaga kita misalnya gitu ya. Yang sudah berbadan hukum itu kan ada NPWP-nya gitu ya. Nah, itu juga vital. Ini yang arsip statis. Arsip-arsip yang awalnya milik kita, tetapi retensi atau nilai gunanya untuk kita itu udah habis. Ya. Paling gampang kalau dicontohkan ini misalnya perkumpulan yang sudah lama ya, yang sudah berdiri sejak tahun 45-an misalnya. Nah, kira-kira arsip yang 50 tahun yang lalu itu kan mungkin sudah tidak digunakan dalam operasional gitu ya, sudah tidak digunakan dalam operasional sehari-hari dalam berorganisasi kita, kecuali akta pendirian atau SK atau dokumen apa yang menunjukkan legalitas keberadaan lembaga itu. Sedangkan dokumen-dokumen atau arsip-arsip di luar legalitas atau aset dari lembaga itu tentu sudah tidak digunakan lagi. Nah, kalau dia terkait dengan peristiwa besar gitu ya, mungkin teman-teman melakukan satu proyek besar recovery apa atau pengabdian apa gitu ya, itu bisa menggambarkan kehidupan berbangsa kita ya. Nah, ini menjadi statis. Teman-teman tidak perlu repot-repot, tidak perlu apa ya capek-capek menyimpan dan menjaga arsip ini sendiri. Ya. Kurangilah beban itu. Bagaimana cara menguranginya? Dibuang, dimusnahkan. Bukan. Bukan dibuang, bukan dimusnahkan, tapi serahkanlah ya, serahkanlah kepada lembaga kearsipan. Seperti saya sampaikan tadi, kita tinggal membaca saja, melihat bahwa
kita ini lembaganya ada di level mana. Apakah kita termasuk NGO yang tingkat nasional? Kalau iya, berarti menyerahkannya ke Andri. Kalau teman-teman, oh saya komunitasnya lokal, kami ada di Kabupaten Sleman misalnya, ya sudah, berarti menyerahkannya ke lembaga kearsipan di Sleman. Oh saya ini organisasi mahasiswa, saya senat mahasiswa dari UIN Jakarta misalnya. Ya sudah kawan-kawan, arsip-arsip kegiatan kalian seperti LPJ kepengurusan itu, serahkannya ke lembaga kearsipan perguruan tinggi yang ada di situ. Ya, kalau teman-teman ini mahasiswa dari Universitas Jember misalnya, arsip-arsip UKM-nya diserahkan ke mana? Menyerahkannya ya ke lembaga kearsipan di perguruan tinggi Jember. Nah, kalau kemudian misalnya, oh saya adanya di ini Bekasi, ya serahkanlah ke arsip di Jakarta. Nah seperti itu ya. Jadi kita mengikuti berada di mana lembaga kita atau organisasi kita. Jadi kita tidak perlu capek-capek, tidak perlu repot-repot menyimpan sendiri, menanggung beban sendiri penyelamatan arsipnya. Kita selaku NGO atau organisasi non pemerintah itu punya kewajiban apa sih gitu ya. Nah, jadi secara garis besar itu bisa dikelompokkan dua. Ada dua tanggung jawab besar yang melekat di kita. Satu, kawan-kawan yang bekerja di NGO ini punya tanggung jawab menciptakan arsip dan mengelola arsip dinamis miliknya sendiri-sendiri. Ya. Jadi otomatis menciptakan arsip itu naluriah ya, alamiah gitu ya. Kita beraktivitas butuh arsip, otomatis akan tercipta. Gitu ya. Nah, yang biasanya agak diabaikan itu adalah mengelolanya. Setelah arsip selesai dibuat, selesai kegiatan, terus diapakan, terus dikemanakan. Nah, itu yang kadang kita abai di situ. Sedangkan kita punya tanggung jawab tadi, ya kita bertanggung jawab membuat arsip untuk kepentingan kita sendiri. Kalau kita perlu berkomunikasi surat menyurat, ya kita membuat surat. Kita perlu membuat proposal, ya kita membuat proposal. Kita perlu membuat laporan pertanggungjawaban, ya kita buat laporan, gitu ya. Kita melakukan kegiatan, kita dokumentasikan. Ini bagian dari berkearsipan. Gitu ya. Nah, yang berat, selesai dari menciptakan itu, kita kemanakan, kita apakan. Nah, di situ. Ini mengelola arsip yang sudah diciptakan tadi. Ini pertama. Tugas pertama ini muaranya adalah untuk kepentingan kita sendiri. Untuk kepentingan lembaga atau organisasi kita. Nah, yang di sini selanjutnya yang nomor 2, sesuai dengan amanat Undang-Undang Kearsipan yang berlaku di Indonesia, baik individu, organisasi pemerintah, organisasi swasta, non-pemerintah, ya, komunitas perorangan punya tanggung jawab untuk menyelamatkan dan menyerahkan arsip statisnya ke lembaga kearsipan di wilayahnya masing-masing atau yang melingkupinya. Ya, jadi kita menciptakan dan mengelola arsip untuk kepentingan kita sendiri. Di situ kita sebut arsip dinamis tadi ya, baik aktif, inaktif, atau vita. Nah, yang sudah tidak kita gunakan, yang sekiranya sudah tidak kita perlukan, ya, tidak ada kepentingannya dengan lembaga kita lagi, tetapi ini punya nilai besar, bisa menjadi referensi, bisa menjadi informasi buat yang lain, ini menjadi arsip statis dan perlu kita serahkan ke lembaga kearsipan. Nah, kenapa sih kita kok perlu concern pada dua tugas tadi ya? Tanggung jawab yang pertama menciptakan dan mengelola arsip ya untuk kita sendiri, yang kedua menyerahkan arsip statis ke lembaga kearsipan. Nah, ini normatifnya ya dalam undang-undang itu disebutkan. Nah, inilah cita-cita ideal kita. Cita-cita ideal Indonesia untuk kenapa sih kita yang NGO ini kok juga harus
berkearsipan gitu ya, harus ikut tadi punya 2 tanggung jawab besar tadi gitu ya. Nah, ini dia. Ini. Karena semuanya kita ingin ada ini, penyelenggaraan negara, pemerintahan yang baik. Ya, berarti kan ini disadari bahwa penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan negara, penyelenggaraan kehidupan kita ini tidak hanya di tangan pemerintah, ya, tapi ada ini, ya, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, ya, mungkin kita masuk di kelompok ini ya, organisasi kemasyarakatan atau NGO, lembaga non pemerintah ya, dan perseorangan, sampai perseorangan pun juga punya tanggung jawab itu. Nah, seperti saya kalau ke ANRI itu beberapa kali juga menemukan arsip perseorangan. Tokoh-tokoh besar ini, keluarganya kemudian menyadari bahwa, oh, kakekku atau ayahku atau eyangku dulu gitu ya, oh ini ternyata dia tokoh besar. Arsip-arsip terkait beliau maka diserahkan ke lembaga kearsipan. Jadi mungkin di Anti kita menemukan arsip tentang Soekarno, arsip tentang Hatta, arsip tentang tokoh-tokoh besar yang lain ada di sana. Nama. Kalau kemudian kita di sini misalnya apa ya, punya riwayat kakek kita atau dari keluarga kita ini ada tokoh yang besar gitu ya, punya peran yang besar gitu, entah itu budayawan, entah tokoh di bidang apa, politik atau apa gitu. Arsip-arsipnya ketika ini sudah tidak ada gitu, bisa kita serahkan ke lembaga kearsipan. Ini. Jadi inilah tujuan yang pengen digolkan tuh ini. Terus gimana nih teknisnya gitu ya? Ini kita bahas secara garis besar gitu ya. Gambaran kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh teman-teman, yang harus dilakukan oleh teman-teman gitu. Pertama, kita menciptakan arsip. Mari kita biasakan ketika melakukan kegiatan itu ada rekamannya, ya karena tadi arsip kan rekaman kegiatan, ya. Ya terserah bentuk rekamannya mau seperti apa gitu. Kalau misalnya oh rapat nih mau ada notulannya boleh. Oh udah rapatnya via Zoom seperti ini kok ada rekamannya pakai Google Meet, ada rekaman, ya udah itu rekamannya. Kemudian kita komunikasi kelembagaan, bisa menggunakan surat, mau via email gitu ya. Ya itu arsip. Ya, itu menciptakan arsip. Nah, kalau kita yang lembaga non pemerintah ini biasanya punya keleluasaan dalam menciptakan arsip. Kita nggak terikat seperti apa namanya lembaga-lembaga pemerintah yang diatur secara rigid, bentuk suratnya harus begini, harus menggunakan kop yang menggunakan logo kementeriannya atau logo pemerintah negara di mana ini kita enggak. Kita bebas gitu, silahkan masing-masing dari lembaga atau komunitas ini membuat sendiri format model yang disenangi seperti apa. Kalau di lembaga pemerintah ada namanya peraturan tentang tata naskah dinas. Di situ diatur kalau mau buat dokumen itu seperti apa bentuknya, full block style atau semi block style atau hanging paragraph. Jadi kalau kita searching misalnya model-model pembuatan surat itu kan ada macam-macam bentuk. Itu sudah diatur. Kalau kita bebas, silahkan teman-teman mau merasa apa ya seni ya, kadang menciptakan arsip itu kan bagian dari seni, merasa oh lebih bagus dengan model seperti apa, silahkan asal itu disepakati ya, disepakati dan itu menjadi apa namanya kesepakatan bersama dan akan menjadi identitas gitu ya. Oh kalau dari misalnya PMI misalnya, oh kalau dia membuat dokumen menciptakan surat itu dia modelnya seperti ini. Nah, nanti bisa dibakukan nih seluruh PMI di Indonesia. Karena ini kan dia punya cabang banyak nih ya, ditetapkan dari pusat nih, dari PMI di pusat sana, kemudian diturunkan di tiap-tiap provinsi sampai ke kabupaten kota, itu menjadi seragam, menjadi acuannya. Itu dalam menciptakan. Nah, kalau kita sudah menciptakan arsip, mari kita biasakan
melakukan inventarisasi atau pencatatan. Ya, kita melakukan pencatatan dari arsip-arsip yang kita ciptakan, khususnya yang tentang surat, gitu ya. Buat yang teman-teman komunitasnya ini udah besar, ya, yang mungkin load volume pekerjaannya tinggi, volume surat menyuratnya juga tinggi. Nah, ini penting sekali ini untuk dilakukan, gitu ya, mencatat ini ya. Mungkin kalau ini kita sering mengenal istilah diagendakan gitu ya, dicatat ya, ada buku agenda, boleh seperti itu. Terserah, misalnya mau kita pakai Google Sheet gitu ya, Google Sheet yang kemudian dicatat di situ, ini mengeluarkan surat apa atau menciptakan dokumen apa, menerima dokumen apa, dicatat di situ. Ya. Nah, jadi kalau dokumen sudah diciptakan, ya, kemudian dicatat. Jadi menciptakan arsip di sini, proses penciptaan arsip itu ada 2 jalur, teman-teman ya. Jalur pertama kita sendiri yang membuat. Kita sebut seperti dokumen yang kita keluarkan ya. Dokumen yang dikeluarkan oleh kita. Yang tercipta oleh aktivitas kita. Ada penciptaan arsip melalui proses menerima. Misalnya kami nih di Balik Bingkai menerima surat ya dari komunitas lain atau dari lembaga lain. Kami nggak buat, tapi kami menerima. Ini juga proses penciptaan arsip namanya. Ya. Jadi penciptaan arsip ini bisa dari proses kita membuat sendiri atau kita menerima. Nah, baik yang kita buat sendiri atau yang kita terima, dua-duanya ini perlu untuk dicatat. Setelah dicatat, diapakan? Simpanlah. Ya. Disimpan dan dirawat. Nah, teknik penyimpanan di sini ini beragam. Pertama, kita memperhatikan fisiknya juga. Kalau dulu mungkin sifatnya hard, ya kita butuh seperti box file ya. Nah, kadang paling sering mungkin menggunakan Outner ya kalau zaman dulu ya. Nah, mungkin bisa dihindari nih mulai sekarang gitu ya. Menyimpan fisik ya, arsip yang fisik tercetak menggunakan Outner itu ternyata tidak sehat, tidak baik. Ya, banyak kelemahannya, banyak apa namanya nanti dampak negatifnya kalau kita menggunakan Outner. Nah ini mohon menjadi catatan ya. Kalau menggunakan Outner, kelemahannya apa? Kekurangannya apa? Satu, itu kan terpaksa arsipnya kita lubangi ya, pakai perfurator itu dilubangi, kemudian dimasukkan. Nah, sedangkan yang untuk mengikat arsipnya biar nggak lepas itu kan dari besi. Besi ini kan punya sifat nanti lama-lama jadi karatan, berkarat. Dalam 5-10 tahun mungkin belum terlihat dampaknya. Tapi nanti kalau udah di atas 10 tahun, itu menjadi berkarat, dia akan rusak, dilepas aja susah. Nah, kita kan nggak ingin ya, siapa tahu yang ada di antara yang kita masukkan di Outner itu, ternyata dia punya arsip yang nanti punya nilai sejarah, yang akhirnya menjadi statis, yang harusnya kita selamatkan, kita wariskan secara turun-menurun. Nah ini udah rusak, udah kita lubangi, kita masukkan dalam Outner, berkarat, rusak, sobek, gitu ya. Nah itu. Kira-kira seperti apa supaya tidak merusak? Ya minimal kita pakai box file. Kalau box file itu kan tidak perlu melubangi. Cukup kita menggunakan stop map gitu ya. stop map, kemudian dia stop map itu atau map itu kita masukkan di dalam box file. Bisa seperti itu. Ini kalau secara fisik. Ya, mungkin arsip-arsip yang dicetak secara fisik kita treatmentnya seperti itu. Perlakuan menyimpannya kita seperti itu. Nah, tapi sekarang banyak software loh Mbak gitu ya. Kita nggak banyak bermain di secara fisik gitu ya. Nah, prinsipnya sama. Arsip ini sama-sama perlu disimpan. Kalau fisik kita nyimpennya pakai box file, nanti terus kemudian disimpan di dalam lemari misalnya. Nah, lemari entah itu rak atau filing kabinet boleh ya, apapun yang dimiliki silahkan. Kalau software ya anggap saja mapnya atau box file-nya atau Outner-nya ini adalah folder-folder digital kita. Ya.
di dalam Google Drive itu kita siapkan folder-folder gitu ya. Mungkin kita bisa buat, kalau misalnya ini ada satu NGO, dia punya 2 divisi misalnya. Oke, kita buat aja minimal 3 folder. 1 umum kesekretariatan, yang kedua mungkin divisi A, kemudian divisi B. Nah, nanti di dalam itu kita buat lagi foldering per tahun, bisa seperti itu. Jadi arsip-arsip terkait ini kita masukkan di sini. Jadi sama saja gitu ya. Kita sama-sama perlu menyimpan, dan menyimpannya itu tidak asal simpan gitu ya. Jadi menyimpannya perlu menggunakan sistem. Ada kita sebut istilahnya pemberkasan lah ya. Jadi sistem apapun yang teman-teman gunakan silahkan, karena sebenarnya banyak pilihan yang bisa digunakan ya. Ada yang bisa menggunakan kronologis, ada yang mungkin kita memilihnya pemberkasannya berdasarkan subjek atau masalah. Ya, kita kelompokkan per project gitu. Tapi berdasarkan nanti kalau kita berpikir bahwa menyimpan arsip itu bukan hanya sekedar menyimpan ya, tapi kita berharap nanti pada saat kita mau pakai, kita mau nyari, gampang ketemunya gitu ya. Nah, seperti apa? Nah, sebaiknya per masalah ya, per kegiatan misalnya gitu. Oh, ini adalah kegiatan apa namanya? Project A misalnya. Udah dari awal sampai akhir, dari proposalnya sampai dokumentasi kegiatannya sampai nanti finish ya, laporannya atau apapun terkumpul di situ. Karena apa? Nanti kalau misalnya kemudian yang kita lakukan ini proyeknya punya nilai atau fungsi yang besar, nilai strategis, nilai yang bersejarah gitu ya. Kalau kita mau menyerahkan gitu, kan lengkap, ceritanya utuh ya. Oh, ini gagasannya seperti apa? Oh, ini konsepnya. Mungkin dari diawali dari rapat-rapatnya. Oh, ini proposalnya. Kemudian ini dikerjakan oleh banyak pihak. Ada nota kesepahaman atau apa namanya, surat kerjasamanya, kesepakatannya ada di situ. Kemudian eksekusi di lapangannya seperti apa, ada dokumentasinya, ada laporan triwulannya mungkin, ada laporan tengah tahunnya, ada laporan akhir proyeknya, ada evaluasinya, ada laporan keuangannya, semuanya di situ. Nah, itu lengkap gitu. Ceritanya jadi utuh. Ini contoh pemberkasan. Nah, yang disimpan kronologis yang seperti apa? Nah, kalau kadang untuk teman-teman yang NGO yang besar, ini nggak kalah sibuk dengan organisasi pemerintah ya, mungkin apalagi pendanaan-pendanaan yang banyak yang bukan hanya dari kita, tapi justru juga dana-dana apa namanya, bantuan atau sponsor atau donor dari luar negeri ini juga banyak. Kita harus rigid juga pencatatan dan pengarsipannya. Nah, ini bisa kronologis. Jadi kayak pertanggungjawaban apa namanya per tahun, kemudian di breakdown per bulan. Nah, jadi metode atau sistem pemberkasan ini tergantung dengan karakter dari sifat kegunaan dari arsip itu. Jadi kalau arsip-arsip tentang kegiatan, proyek, orang berpikir kan proyek ini dilaksanakan seperti apa sih? Maka dari awal sampai akhir jadi satu. Kita nggak memisah-misahkan ini keuangannya, ini tentang apanya, tidak. Tapi kalau arsip tentang keuangan ya tersendiri misalnya, kita akan melihat setahun ini organisasi kita seperti apa sih keuangannya, kita punya dana berapa, pengeluarannya apa saja. Nah, mungkin kita bisa kronologis pertanggungjawaban keuangan per tahun. Mungkin ada juga yang misalnya kayak kita punya cabang banyak nih ya, punya cabang banyak. Contohnya mungkin kayak PMI misalnya gitu ya, khusus yang PMI yang di Jakarta gitu ya. Nah, kita juga bisa nih membuat geografis pemberkasannya. Kita mapin sendiri nih, ini pokoknya arsip-arsip terkait surat menyurat atau berkegiatan yang dari PMI provinsi A, ini dari provinsi B, ini provinsi C gitu. Jadi selaku apa namanya kantor pusat, kita akan melihat, oh saya punya cabang di mana-mana. Seperti apa sih cabang ini? Kita buka arsip dari cabang itu. Apapun geliat, apapun dinamika dari cabang kita akan terlihat dari arsip itu. Ya, jadi bisa geografis, bisa kronologis, ya, bisa juga subjek atau permasalah kegiatan itu.
Ini strategi atau cara menyimpannya. Kemudian setelah disimpan, kita juga punya kewajiban nih, memberikan layanan. Ya, jadi arsip disimpan ini kan bukan hanya untuk disimpan ya, jadi motifnya itu kan disimpan biar awet, biar nggak hilang, biar nanti kalau dibutuhkan ya kaitannya dengan layanan ini mudah untuk kita temukan, bisa kita berikan lagi. Nah, siapakah yang perlu kita layani? Teman-teman, bahwa kita ini terikat dengan Undang-Undang KIP ya, Keterbukaan Informasi Publik. Ya, bahwa apalagi kalau, nah ini yang perlu menjadi catatan kita semua. Organisasi publik itu apa sih? Nah, yang termasuk organisasi publik adalah ketika dia keseluruhan atau sebagian operasional penyelenggaraan organisasinya itu menggunakan dana publik, dana negara. Ya. Nah, misalnya banyak juga kok NGO yang mendapatkan bantuan dari pemerintah misalnya. Ya. Nah, berarti ini kita udah masuk ke organisasi publik jadinya, karena kita menggunakan keseluruhan atau sebagian dari dana publik tadi. Nah, kita ini wajib loh memberikan layanan informasi. Nah, arsip yang kita simpan tadi bisa untuk layanan internal. Internal artinya untuk operasional kita, misalnya tadi kita ingin menyusun proyek lagi, jadi kita melihat, oh tahun lalu kayak apa sih medannya begini, kita habis anggaran seperti apa. Di sana itu punya tantangan seperti apa, kelemahannya apa yang perlu kita perbaiki dari proyek ini kalau diimplementasikan di daerah lain misalnya. Berarti ini untuk kepentingan internal kita ya. Kita akses arsip, layanan arsip untuk kepentingan internal kita. Tetapi ada juga mungkin yang membutuhkan itu pihak luar. Misalnya sekarang, nah, yang ikut acara ini kan juga banyak nih yang dari mahasiswa misalnya. Banyak kok sekarang mahasiswa yang ingin riset ya, entah skripsinya, tesisnya atau disertasinya, mengambil topik-topik ya yang beragam, dan di situ mereka mungkin butuh data-data, ingin melihat seperti apa sih upaya misalnya recovery atau penyelamatan lahan hijau di daerah mana. Mungkin teman-teman akan merapat ke Walhi di daerah sana. Atau ada teman-teman yang concern isu HAM misalnya. Kemudian dia risetnya ke LBH. Ada yang teman-teman ingin melihat seberapa care sih pemerintah atau seberapa peduli sih masyarakat terhadap para difabel. Seperti apa budaya kita, misalnya kita bisa harmonis, bisa saling menghargai, bisa berdampingan, bisa aware gitu ya terhadap teman-teman kita yang istimewa misalnya. Mereka mungkin akan riset mencari data-data itu. Nah, ini kita bagian arsip ini nantilah yang akan kita jadikan sumber informasi untuk pelayanan ini. Ya, jadi kita bisa yang kita layani ini bisa internal dan eksternal. Ya. Silahkan dibuat ketentuannya, rumusannya, misalnya kalau mau akses arsip di sini ketentuannya seperti apa, macam-macam. Dan kita boleh membuat aturan atau menentukan aturan seperti apa orang luar ketika mengakses atau membutuhkan arsip atau layanan arsip di tempat kita. Ada yang misalnya hanya bisa dibaca di tempat, ada yang tidak memberikan dalam bentuk soft file, seperti di kantor saya misalnya ya, ketika saya kerja di UGM misalnya, layanan arsipnya kalau untuk internal bisa diberikan dalam bentuk fotokopi, hard fisik dan soft file, scan-nya misalnya. Tapi kalau untuk luar, kita nggak bisa, kita hanya bisa memberikan dalam bentuk cetak, hard fisik. Kalau misalnya tekstual ya di fotokopi, kalau foto ya dicetakkan, di print gitu ya. Jadi kita tidak memberikan dalam bentuk soft file misalnya. Selama itu ketentuan itu dibakukan, kemudian disampaikan secara transparan, boleh. Ya, jadi yang tidak boleh itu kan layanan kita berbeda-beda. Kita tidak transparan dan kita subjektif. Kalau ini yang minta kita kasih, kalau yang ini minta nggak dikasih. Nah itu yang nggak boleh. Jadi layanan ini harus ada kesetaraan dan keadilan. Ya, itu. Kemudian yang terakhir kita perlu penyusutan. Arsip ini kan seperti makhluk hidup.
dia terus tumbuh setiap harinya. Ketika organisasi ini masih hidup, masih bergerak, di situ akan tercipta arsip. Ya. Ketika berkegiatan, otomatis akan tercipta rekaman kegiatan. Rekaman kegiatan itulah arsip. Nah, kalau kita tidak melakukan penyusutan, kita akan overload dengan arsip. Ya, kita akan menghadapi ledakan arsip. Volumenya banyak, ya, tak terkontrol, tak terkendali. Apa dampaknya kalau arsip yang ada di kita ini volumenya besar, ya, kita tidak bisa mengendalikan, tidak ada proses penyusutan, sama akan jadi beban buat kita, ya. Karena akhirnya kita kan menimbun atau menyimpan sesuatu yang sebenarnya ini sudah tidak kita butuhkan. Orang kita untuk metabolisme kita, ya, kita makan tiap hari nih, otomatis juga ada penyusutan kan, keluar lewat keringat, kemudian kita buang air besar, buang air kecil. Ini kan penyusutan kita. Sama, organisasi ini juga makhluk hidup, dia juga kayak gitu. Dinamika sehari-hari, aktivitas organisasi, dampaknya tercipta arsip, maka dia juga harus ada penyusutan. Nah, penyusutan alurnya seperti apa ya tadi? Awalnya arsip aktif ya, sering digunakan sehari-hari, artinya sering digunakan gitu ya, bukan sehari-hari, maaf. Artinya tingkat penggunaannya tinggi ya, ketika proyek berlangsung ini aktif. Selesai proyek ya, mungkin kita beri tenggang waktu 2 tahun atau 3 tahun ya buat jaga-jaga referensi atau nanti suatu saat di audit internal sendirilah ya, pertanggungjawaban gitu. Nah, 3 tahun kemudian ini kita jadikan inaktif. Nah, setelah itu bisa kita evaluasi. Ini masih kita gunakan apa enggak? Ya. Ini punya nilai sejarah yang tinggi apa tidak? Kira-kira ini bisa menjadi referensi atau dibutuhkan masyarakat luar enggak? Kalau iya, ya udah kita katakan ini statis. Kalau kita ini jadi statis, supaya tidak membebani kita, serahkanlah ke lembaga kearsipan. Tapi mungkin ada arsip-arsip yang ini nilainya enggak besar, gitu ya. Enggak besar artinya tidak terkait sesuatu yang peristiwa besar atau mungkin arsip-arsip fasilitatif, misalnya ini kayak kwitansi-kwitansi yang mungkin kita beli barang apa ini gitu ya. Nah, mungkin selesai pertanggungjawaban setelah 5 tahun atau apa, boleh kita musnahkan gitu ya. Jadi tadi penyusutannya itu kalau kita merasa ini sudah tidak diperlukan oleh organisasi kita, maka berlanjutlah pada pertanyaan untuk menjawab ini kira-kira bisa memberikan manfaat referensi ke orang lain apa tidak. Kalau iya, mungkin ini arsip statis, kita bisa berkonsultasi atau membuat daftar itu kemudian kita sampaikan kepada lembaga kearsipan, mungkin ini bisa diakuisisi oleh lembaga kearsipan. Ya. Nah, kalau kemudian ini nanti dinilai oleh lembaga kearsipan, oh tidak, ini mungkin tidak nilainya, nilai historisnya atau kepentingannya tidak menyangkut kepentingan orang banyak gitu ya. Nah, dan buat kita sudah tidak kita gunakan dan ini tidak punya nilai kepentingan untuk di luar organisasi kita, berarti bisa dimusnahkan. Ya, jadi bisa dimusnahkan, bisa diserahkan ke lembaga kearsipan. Yang dinamis aktif, inaktif masih kita simpan, yang sudah tidak kita perlukan dan tidak punya nilai untuk orang lain, kita musnahkan. Yang sudah tidak kita perlukan tetapi punya nilai bagi orang lain, punya nilai sejarah terkait dengan mungkin peristiwa besar, bisa kita serahkan ke lembaga kearsipan. Oke.
apa hak dan menciptakan dan menyimpan atau mengelola, kemudian menyerahkan statisnya. Nah, selain tanggung jawab itu, kita punya hak apa sih? Ya, kawan kita diberikan kebebasan atau apa? Jangan dibak, mungkin nomornya formatnya begini, yang tak nggak bisa ini disepakati, letaknya di mana, capnya mau warnanya apa, misalnya seperti itu. Kemudian nanti nyimpennya di mana, disepakati, karena bisa saja yang namanya kepengurusan kan berganti, ya. Apalagi kita kayak NGO ini kan bisa aja di situ adanya volunteer, relawan yang datang bisa bergantian. Nah, disepakati di situ. Oke, arsip ini nyimpennya di sini, nanti disimpan berapa tahun, boleh geser. Itu kita bisa tentukan. Ya, itu kewenangan kita. Kita berhak mengatur itu. Yang kedua, kita punya hak untuk mendapatkan bimbingan atau pendampingan. Ya, jadi kita boleh meminta bimbingan atau kita boleh berkonsultasi ke lembaga kearsipan. Kemana? Ya, tadi bahwa kita organisasi di level mana, kita berada di wilayah mana, maka kita mencari lembaga kearsipan yang ada di wilayah kita. Kemudian, supaya tidak membebani kita dan untuk menyelamatkan memori kolektif kita bersama, untuk meninggalkan warisan kepada generasi-generasi kita berikutnya, kita berhak dan wajib menyerahkan arsip statis kita ke lembaga kearsipan. Kenapa ini semua perlu dilakukan? Untuk apa sih kita bercapek-capek? Karena pada prinsipnya, ketika kita menyelamatkan arsip, ketika kawan-kawan menyelamatkan arsip yang ada di lembaga atau organisasi kawan-kawan, sama saja kita sedang bergerak menyelamatkan memori dunia. Ya, jadi kita akan tahu seperti apa sih dunia ini kita jalankan. Seperti apa sih kehidupan berbangsa bermasyarakat kita ini kita jalankan. Ya. Apa saja yang kawan-kawan lakukan. Dengan demikian, kita sudah melakukan konservasi ilmu pengetahuan. Kita sedang menyelamatkan sumber pengetahuan. Karena apa yang dilakukan hari ini, apa yang dikerjakan, apa yang diperjuangkan oleh kawan-kawan, ini akan menginspirasi, akan menjadi sumber pengetahuan untuk generasi kita mendatang. Mereka akan melihat geliat hari ini seperti apa. Mereka akan mempelajarinya, kemudian mengembangkannya untuk menjadi yang lebih baik. Itulah kenapa meskipun kita NGO, mungkin kita komunitas, kita dari taman bacaan, kita dari pegiat sosial, pegiat budaya ini. Kenapa kita perlu mendokumentasikan dan menyelamatkan arsip-arsip kita? Karena kita ingin meninggalkan warisan berupa memori kolektif, berupa sumber-sumber ilmu pengetahuan. Mungkin itu yang bisa saya sharing pada sore hari ini. Mohon maaf, saya belum bisa sharing secara teknis ya. Saya anggap pertemuan pada sore hari ini adalah pertemuan perkenalan. Kami di Balik Bingkai membuka diri untuk melanjutkan pada kelas berikutnya atau pertemuan-pertemuan berikutnya. Secara spesifik kita akan mengambil topik apa. Ya, terima kasih dari saya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Hendra. Ya, terima kasih Bu Ika. Nah, suara saya terdengar ya Bu Ika ya? Ya, terima kasih atas paparannya ya terkait ya tadi kalau mata kuliah berarti ini pengantar ilmu kearsipan ya Bu ya? Ya, gitulah. Ya, ya. Saya juga dulu kalau baru awal kuliah juga ada pengantar ilmu hukum. Nah, ini saya kearsipan Ya. sekarang. Ya paparannya luar biasa sekali ya, lumayan komprehensif untuk pengantar. Saya tadi juga sambil mendengarkan sedikit banyak belajar juga tentang ilmu kearsipan. Harapannya bisa kita tindak lanjuti ya Bu ya untuk kegiatan selanjutnya yang lebih spesifik tema atau topiknya ya. Nah, sekarang kita teman-teman kita masuk ke sesi foto bersama dulu ya. Mumpung masih ramai tadi tuh pas di awal tuh 110 ini 106 ya, kurang 4. Ada beberapa tadi yang ngechat juga saya tidak bisa bergabung ya Mas sampai selesai gitu. Nggak apa-apa, nanti kita tayangannya ini kan kita upload juga di channel YouTube di Balik Bingkai. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya, bisa menonton ini berkali-kali dan disebarluaskan ke teman-teman yang lain via YouTube.
Kemudian yang untuk paparan tadi banyak juga yang tanya, Mas, materinya bisa di-share atau enggak? Nah, kita sudah upload di websitenya di Balik Bingkai ya, nanti akan kita share linknya di chat. Nah, bagi teman-teman yang belum mengisi daftar hadir, mohon diisi ya daftar hadirnya. Dan mohon maaf, ini kita tidak menyediakan sertifikat, tapi daftar hadirnya kita gunakan untuk supaya tetap keep in touch dengan teman-teman peserta. Oke, kita mulai sesi foto bersama dulu sebelum ke tanya jawab ya. Teman-teman mungkin bisa menyalakan videonya bagi yang belum. Waduh, ada 5 ini layarnya. Silakan teman-teman, bagi yang tidak sedang di tempat publik mungkin bisa dicopot dulu maskernya. Tapi kalau yang di tempat umum nggak apa-apa. Karena ini ada yang foto bertiga nih, Mas Samsul Wahab. Oke, saya ada 5 ya, 5 screen ini. Yang pertama ya, saya dengan aba-aba saya 1, 2, 3. Oke, itu screen pertama. Kemudian yang screen kedua, silakan ya semua orang akhirnya harus standby 5 kali ya, karena nggak tahu di screen yang keberapa. Oke, yang screen kedua, kita senyum lagi ya. Ini ada koneksi bermasalah. Halo? Halo, Bika? Suara saya terdengar Iya, nggak ya? halo. Iya, oke. Terdengar, Mas Ya, Indra. yang screen kedua ya, kita foto bersama lagi. Tunjukkan senyum yang terbaik. Bapak saya 1, 2, 3. Oke, kemudian kita ke screen yang ketiga. Teman-teman mungkin bisa membuka masker yang masih pakai masker dan tidak di tempat umum ya. Oke, screen ketiga, 1, 2, 3. Oke, screen keempat. Bentar ya, screen keempat. Ya, dengan 1. Oh, ini ada chatnya masuk barusan. Oke, screen keempat, screen terakhir ya ini 1, 2, 3. Ya, sudah selesai sesi foto bersama. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Bu Ika dan teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau berkomentar itu silakan raise hand ya, nanti supaya terlihat urutannya. Fitur angkat tangannya bisa digunakan. Apakah sudah ada yang mengangkat tangan? Oke, Mas Saudara Bahrul Fauzi dari ICEL. Silakan Mas Saudara Bahrul. Oke, terima kasih Mas Moderator, Mas Putu. Terima kasih juga Kak Ika tadi udah kasih materinya. Saya kesan dulu sih pertama. Seperti sekolah, seperti kuliah semester 2 waktu itu ya. Kebetulan saya lulusan ilmu perpustakaan kan. Oke. Belajar pengantar asli. Nah, sebenarnya mau tanya Kak Ika nih. Di kasus saya di kantor nih kayak gini. Jadi saya ngelola arsip. Tapi misalnya ada misalnya arsip keuangan gitu, udah dari tahun misalnya tahun 97 gitu, 2000, 2001. Nah, saya beberapa kali udah melakukan penyusutan arsip ya. Tapi arsip mereka ini arsip yang lama-lama ini nggak bisa dimusnahin gitu kan. Nah, terus mereka mikirnya ini nanti suatu saat akan dipakai untuk audit atau untuk audit lembaga atau gimana gitu. Kan ini menyangkut keuangan ya, tapi nggak tahu itu, nggak pasti dipakainya kapan. Terus ininya kapan itu gimana Kak solusinya ya gitu. Dan dokumen itu banyak. Kalau misalnya itu penyusun kan enak banget, bisa menghemat tempat gitu. Ya, terima kasih Saudara Bahrul ya pertanyaan pertama. Tadi ada yang angkat tangan juga. Kita tampung dulu ya Mas Bahrul ya, dijawab Bu Ika di
berbarengan. Siap, Mas. Terima kasih, Mas. Ada lagi yang lain? Tadi ada yang angkat tangan juga, siapa ya? Serta yang lain, apakah ada yang mau bertanya atau berkomentar? Silakan, Mbak Saudara Chandra Irawan. Ya, terima kasih Mas Moderator. Ya, saya ini ya saya kan melakukan audit internal. Itu kalau nggak salah itu umur arsipnya harus 10 tahun ya. Itu. Ya mungkin mohon pencerahan lagi sih. Itu baru bisa tidak digunakan karena 10 tahun bisa dipakai lagi sebagai untuk bahan audit. Itu aja sih, mohon pencerahan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Chandra Irawan ya. Serupa dengan Mas Bahrul ini kayak pertanyaannya terkait arsip yang sudah menumpuk ini. Kemudian satu lagi Bu, nggak apa-apa ya, Pak Saudara Yus underscore SMD, silakan. Terima kasih. Ya. Cuma nanya satu kepada narasumber, bagaimana cara penyimpanan? Karena tadi disebutkan bahwa teknik penyimpanan arsip kebanyakan sekarang menggunakan box seperti itu ya. Apakah ada suhu tertentu atau terus penyimpanan ini apakah mempermudah juga gitu untuk nanti kita mencari arsip-arsip tertentu? Karena modelnya kan agak berbeda ya dengan yang tadi dianjurkan kalau menggunakan yang model lama menggunakan map seperti bukan map ya tadi apa tadi penjepit yang dari besi tadi kan opener ya. Ya opener ya. Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Saudara Yus SMD tadi. Saya catat ada Pak Mas Bahrul, Pak Chandra dan Pak Yus ya. Yang pertama Bu, Mas Bahrul menanyakan tadi ya, punya arsip keuangan terus sudah beberapa kali melakukan penyusutan, tapi yang arsip lama ini kan karena bentuknya keuangan katanya harus disimpan terus karena untuk audit. Nah, ini jumlahnya banyak dan makan space. Gimana nih solusinya Bu? Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Bahrul, Chandra, dan Mas Yus ya. Oke, mungkin yang dua ini kebetulan agak mirip, jadi saya jawab sekalian ya. Iya. Arsip tentang keuangan dan juga terkait selaku auditor tadi. Nah, tadi saya sampaikan bahwa penyusutan itu menjadi sangat penting. Nah, kasusnya Mas Bahrul ini kan penyusutannya kalau nggak jalan jadi numpuk kan jadi beban gitu ya. Jadi kalau kita nggak melakukan penyusutan ya itu akan jadi beban karena metabolisme organisasinya nggak lancar, nggak jalan, nggak ada penyusutan. Nah ini penyusutannya bagaimana? Bukan penyusutan arsip, itu perlu dilakukan penilaian. Nah penilaiannya itu ukurannya dua tadi. Pertama bertanya kepada diri sendiri. Diri itu artinya organisasi kita, lembaga kita. Arsip ini masih diperlukan untuk lembaga kita apa tidak. Nah, makanya ketika penilaian ini idealnya itu yang melakukan tim, bukan satu orang. Ya, karena menilai arsip itu ibaratnya seperti hakim ya, memutuskan ini mau dimatikan, masih mau disimpan menunggu atau mau diselamatkan selamanya, kan gitu. Jadi kalau dia yang inaktif masih kita simpan, tadi kayak Mas Bahrul tadi, ya karena kita khawatir nanti jangan-jangan sewaktu-waktu dibutuhkan. Ini kan disimpan sementara. Kalau atau kita anggap, wah ini udah nggak penting, nggak digunakan oleh kita dan juga nggak punya nilai buat orang lain, musnahkan. Oh ini udah nggak penting buat kita, tapi ini punya nilai informasi penting, bisa menjadi referensi, bisa menjadi cerita sejarah tersendiri, maka dia statis. Kita serahkan ke lembaga kearsipan. Nah, yang melakukan penilaian ini, Mas Bahrul, idealnya tim, ya. Oke minimal 3 orang lah ya, gitu. Jadi supaya kalau ada beda pendapat itu ini ada penengahnya. Nah, kalau timnya 2 atau 4 orang yang 2 setuju, 2 enggak kan, wah susah ini gitu ya. Nah, kalau nggak bisa mufakat, nah di situ bisa voting gitu. Nah, ketika melakukan penilaian,
Kalau misalnya lembaga kita ini besar gitu ya, oh ini kemarin yang mau dinilai ini arsip-arsip dari bidang atau divisi A, maka libatkanlah orang-orang dari divisi itu, karena dia yang paling tahu dari karakter kegunaan arsip itu. Ya. Kalau misalnya ini tadi yang paling banyak tuh arsip-arsip keuangan gitu ya. Oke, ya libatkanlah orang keuangan, libatkan orang keuangan dan libatkan juga orang dari divisi terkait. Maka akan ada banyak perspektif tadi, ada pertimbangan dari sisi fungsi, misalnya masih digunakan untuk arsip-arsip terkait keuangan itu disimpan minimal 10 tahun. Ada yang mengambil rentang amannya seperti itu. Tapi apakah harus 10 tahun? Enggak. Ya tergantung tadi kita misalnya membuat rambu-rambu. Kalau ini akan dibutuhkan sampai kapan. Nah, kalau misalnya kita lembaganya tidak menggunakan dana dari mana-mana, dari pemerintah atau dari sponsor, kan nggak ada yang audit kita, artinya pertanggungjawaban internal ya kita atur sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan dana dari luar, apalagi dana luar negeri, maka kita akan terikat dengan peraturan-peraturan yang tadi saya sampaikan, ada peraturan ANRI, ada mungkin peraturan Kementerian Keuangan. Nah, justru juga ada ini, mohon dicermati ya, teman-teman, bahwa sebenarnya di dalam peraturan kearsipan kita, setiap menggunakan dana asing, ya, semua hal yang terkait dengan penggunaan dana asing, ya, mungkin kita dapat sponsor dari luar atau apa, itu nanti akan menjadi arsip statis. Perlu disimpan selamanya. Meskipun itu dokumen keuangannya, karena ini menggambarkan sudah kerjasama bilateral, kerjasama antar negara. Ya, mungkin kerjasama di bidang lingkungan hidup dalam hal ini misalnya diwakili dari lembaga A atau NGO A bekerja sama dengan NGO luar negeri. Ini kan udah kayak bilateral kan, hubungan dua negara. Nah, itu dia punya nilai sejarah, dia harus disimpan permanen. Ya, jadi sesuatu yang terkait dengan luar negeri, ya kerjasama, entah dokumennya bentuknya apa atau dokumen keuangannya itu jadi permanen. Jadi, nah ini solusinya untuk Mas Bahrul tadi ya harus dilakukan penilaian, ya ada ketegasan. Jadi jangan hanya perkiraan saja, itu kan hanya main rasa tadi berarti ya. Kita hanya main rasa, jangan-jangan nanti dipakai, jangan-jangan nanti dicari gitu ya. Ya harus benar-benar dinilai. Nah, biasanya kita kesulitan menilai karena arsip yang disimpan ini nggak ada daftarnya. Kita nggak tahu yang ditumpukan mungkin di rak atau di gudang itu arsip tentang apa. Kalau mau menilai kita nggak bisa karena nggak tahu arsip tentang apa. Nah, tadi saya sampaikan, semua arsip yang tercipta itu catatlah. Ketika disimpan, kita punya daftar inventarisnya. Misalnya disimpan di map gitu ya, oh ini ada arsip tentang apa, ada daftarnya. Nah, ketika kita menilai, kita cukup baca daftarnya. Nanti kita bisa uji petik, misalnya arsip nomor 10 benar nggak ini tentang ini. Kita cek fisiknya, oh betul apa enggak. Jadi lakukanlah penilaian. Idealnya penilaian, kalau ini kita bicara organisasi yang besar misalnya, bisa dilakukan setahun sekali. Kalau tidak, ya ini tergantung kebutuhan gitu ya. Idealnya sih setahun sekali kita melakukan penyusutan. Seperti Mas Bahrul tadi ya. Jadi arsipnya perlu dibongkar, didaftar, kemudian diidentifikasi, dinilai. Nilailah bareng-bareng, jangan sendiri. Ini untuk menghindari subjektivitas. Ya, semakin banyak orang mungkin pertimbangannya kan macam-macam. Misalnya nih, memang dia tentang keuangan, tapi ini kan keuangan mungkin pertanggungjawaban dari program sesuatu yang besar. Bahwa kita ada proyek apa yang proyek ini ternyata punya impact besar loh, gitu ya, punya dampak besar untuk negara ini. Ya bisa saja dia jadi statis, ya meskipun itu hanya mungkin tadi ini hanya dokumen-dokumen keuangan kok. Jadi ini kita analisis ya. Jadi dalam berkearsipan itu ada intellectual handling.
Artinya apa? Kecerdasan atau keahlian skill intelektual untuk menganalisis atau menilai. Makanya kadang mempertimbangkan isu politik, isu sosial yang ada. Jadi kan kita akan melihat arsip yang kita pegang ini, yang sedang kita nilai ini terkait isu ini apa enggak. Nah, gitu. Itu yang akan jadi dasar pertimbangan kita, ini bernilai apa tidak, ini disimpan berapa lama. Ya. Jadi kalau untuk ukuran ke dalam, tanyakan pada tadi divisinya atau beberapa orang, nilailah ini masih perlu disimpan apa tidak. Kemudian untuk analisis dia perlu disimpan selamanya atau tidak, kita kaitkan dengan ini terkait proyek besar apa tidak, ini terkait pendanaan asing apa tidak, ini terkait isu sosial politik global apa tidak. Jadi wawasan pemahaman kita ini akan membantu kita dalam melakukan penilaian arsip tadi, ya. Itu. Jadi bersikap tegas, ya. Tegas tapi bijaksana. Jadi harus tidak selalu eman-eman gitu ya. Eman-eman kayak tadi, ketakutan hanya main perasaan, ini mau dimusnahkan, takut gitu ya. Dimusnahkan enggak ya. Nah, karena ketakutan, keraguan-keraguan ini akan terus numpuk nanti dan itu akan jadi beban ya. Akhirnya kalau misalnya 1 tahun atau 2 tahun arsip itu enggak pernah dipegang sama sekali, sudah analisis tadi masih kita perlukan apa tidak. Kalau tidak, kita balikkan pada pertanyaan, punya nilai buat orang lain apa tidak, bisa jadi referensi orang lain apa tidak. Itu ya Mas Bahrul ya. Kemudian untuk yang kaitannya dengan audit tadi, angka 10 tahun ini berdasarkan pengalaman. Jadi kadang kan kita pakai angka rata-rata gitu ya. Meskipun sebenarnya tidak semua arsip keuangan atau terkait audit itu 10 tahun, tetapi rata-rata biasanya perlu itu. Kadang kan ada yang auditnya itu mungkin 3 tahun setelah kegiatan atau 5 tahun setelah kegiatan. Ketika di audit tidak ada temuan, udah selesai gitu ya. Bisa benar, mungkin tinggal ditunggu setahun dia bisa dimusnahkan. Tetapi kan kadang-kadang audit 5 tahun, program sampai 5 tahun, setelah audit ada temuan. Nah, ketika ada temuan kan perlu tindak lanjut. Arsip ini ditunggu lagi sampai tindak lanjutnya sudah dilakukan apa belum. Nah, biasanya rentang waktu 10 tahun ini adalah rata-rata level aman. Jadi orang daripada saya menilai tiap dokumen per dokumen itu menyita waktu, menyita energi kita, maka ambil rata-rata ya udahlah dokumen keuangan minimal kita simpan 10 tahun. Boleh kita kalau mau berhati-hati gitu ya. Setelah 10 tahun baru kemudian dinilai lagi. Seperti Mas Bahrul tadi, dinilai ini masih mau kita pakai apa tidak. Kalau tidak kita pakai, kita analisis punya nilai penting apa enggak. Kalau iya, serahkan ke lembaga kearsipan. Kalau tidak, kita musnahkan. Itu. Kemudian pertanyaan Mas Yus, ini kayaknya Mas Yus dari Samarinda ya. Kalau nggak salah yang dulu pernah mau ikut KAV 3-nya di Balik Bingkai yang kita batal karena pandemi ya. Saya ingat ini kayaknya pernah ikut Noberdab juga ini yang Mas Yus dari Samarinda ini. Iya benar Mbak. Oh, terima kasih. Aduh masih mengikut terus di Balik Bingkai. Mohon maaf ya belum jadi KAV-nya gitu ya. Sampai 2 tahun kemudian ini. Nah, terkait dengan penyimsip, tadi saya sampaikan, prinsipnya adalah pakailah yang mudah dan aman. Ya, jadi, kalau arsip-arsip negara, mereka punya standar sendiri. Nah, kalau kita lembaga-lembaga yang sosial atau NGO, mungkin kita tidak mampu untuk memenuhi standar itu, maka ukurannya adalah pakailah yang aman dan mudah. Itu prinsip utama ya. Aman bagi arsip, kemudian mudah bagi kita untuk menemukan. Contohnya tadi saya gambarkan Ortner. Ortner itu karakternya mudah ditemukan. Paling gampang memang Ortner karena dia nggak akan tercecer. Sebagian besar saya tanya, kenapa nyimpennya pakai Ortner? Karena paling gampang Mbak Ika, nggak akan kececer. Karena kalau sudah dilubangi, dimasukkan, diceklek gitu ya, nanti punggung Ortnernya diberi label itu, mau dipegang satu, ini kan nggak akan jatuh.
mudah bagi kita untuk menemukan, tetapi tidak aman bagi arsip karena dia merusak. Ya, tadi dia karatan, arsipnya dilubangi gitu ya. Nah, itu tidak aman. Nah, yang ideal seperti apa? Harus memenuhi unsur dua-duanya tadi. Mudah bagi kita karena menyimpan nanti prinsipnya kan mau dicari lagi. Aman bagi arsipnya, aman secara fisik dan juga aman secara informasinya. Nah, kalau di dalam opener tadi merusak, ya kita ganti box file. Kemudian kita masukkan lemari misalnya gitu ya. Nah, bagi yang mampu mungkin akhirnya pakai lemari yang dari besi. Ya. Kenapa lemari besi? Ada keuntungannya kalau lemari besi, dia kan tahan api. Kalau berdasarkan referensi, dia tahan api itu 8 jam. Taruhlah pahitnya ada apa-apa, misalnya kebakaran. Nah, dalam rentang waktu 8 jam ini kan tim pemadam sudah bisa datang memadamkan api. Jadi arsip kita masih aman. Tapi kalau ini terbukti jam habis, arsip kita juga habis. Ini alasan kenapa kalau memang bisa, pakailah yang lemari dari besi. Karena dia tahan api 8 jam. Jadi bukan tanpa alasan kenapa sarana simpan arsip itu banyak menggunakan lemari besi. Karena tadi untuk keamanan. Jadi gunakanlah box file ya yang tidak melubangi arsip, mungkin di dalam map, kemudian dimasukkan dalam box file. Nah, box file ini kan membantu kita untuk mengelompokkan atau memberkaskan. Satu box file misalnya, oh ini tentang arsip-arsip keuangan, ini misalnya arsip tentang project A. Semua arsip tentang project tadi, dari surat menyuratnya, mungkin dari dokumentasi tim yang ke lapangan, atau mungkin ada berkas-berkas lainnya masukkan di dalam box itu. Tinggal dilabeli aja, diberikan label. Project Semeru 2021 misalnya. Atau ini Taman Bacaan misalnya sedang punya program edukasi untuk anak-anak sekolah, misalnya berarti kan program atau proyek edukasi minat baca untuk anak sekolah. Ya, satu box file itu adalah satu proyek. Jadi ketika kita mau mempelajari proyek ini seperti apa, kita ambil satu box file itu lengkap arsipnya ada di situ. Ini kalau fisik, tapi kan tadi kita sudah bergerak, sekarang banyak loh dokumennya yang digital. Nah, kita bisa main foldering, menggunakan folder-folder digital. Kita simpan di Google Drive. Jadi jangan lupa yang penting adalah selalu berikan judul atau nama folder ini supaya kita tidak kebingungan sendiri ketika mencarinya, ketika kita recall, memanggil kembali arsip-arsip ini, bisa kita buat kronologis atau bisa juga kita buat subjek. Kalau misalnya lembaga kita punya divisi gitu ya, oh ini arsip tentang divisi apa, tahun berapa, divisi apa, tahun berapa gitu. Kenapa pengelompokan tahun ini penting? Nah, karena tadi ketika kita akan melakukan penyusutan, ukurannya kan tahun. Ya. Ketika melakukan penyusutan kan tentang apa, data dalam saya sampaikan, kalau kurang mungkin next kita bisa spesifik lagi, pertajam lagi topik tertentu. Saya kembalikan kepada Mas Indra. Ya, halo Bu Ika. Iya, saya kembalikan pada Mas Indra. Ya, terima kasih Bu Ika atas jawabannya ya terkait beberapa pertanyaan. Nah, mohon maaf karena kita dibatasi waktu sebenarnya ya. Ini barangkali di daerah yang Wita dan Wit sudah malam malah. Jadi kita dengan sangat terpaksa kita tutup dulu di satu sesi ya untuk tanya jawabnya ya Bu Ika ya. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan yang saya baca juga dari chat ya, kayak Mbak Widya menanyakan, saya kurang paham sih dengan pertanyaannya, tapi barangkali bisa diklarifikasi lewat narahubung ya nanti ditanyakan. Jadi tidak tertutup
komunikasi kita hanya di Zoom ini, kita tetap bisa berkomunikasi di jalur-jalur yang lain. Nah, ada komentar dari Pak Kevin tadi di Pramuka punya sistem administrasi kuartil. Nah, ini inovasi-inovasi ini sebenarnya ya kita butuh sharing juga ya Bu Ika, ya nggak cuma Bu Ika sharing ke teman-teman peserta, tapi Iya, juga kita betul dapat sekali. info dari teman-teman. Nah, mungkin kalau dari saya tidak merangkum ya, cuma mengucapkan terima kasih saja untuk partisipasi teman-teman. Nah, dari saya ada satu pesan yang kalau menurut saya penting sih, tapi barangkali punya pertimbangan yang lain. Tapi terkait tadi ya masalah arsip digital ya Bu Ika dan teman-teman peserta. Kalau mungkin beberapa sudah tahu ya, tapi sebaiknya kita semua paham bahwa Google itu punya layanan untuk teman-teman non-profit, teman-teman NGO atau MS atau LSM. Karena sekarang kita berdiskursusnya sudah arsip digital, maka kita butuh yang namanya layanan cloud storage tadi ya, entah OneDrive, Google Drive atau Dropbox segala macam. Nah, untuk ini sebenarnya informasi yang menggembirakan karena kita bisa memiliki kapasitas drive yang tidak terbatas, bahkan bisa membuat alamat email custom sesuai website kita masing-masing, dan itu gratis, tidak dipungut biaya. Persyaratannya sederhana, cuma akta pendirian dan SK Kemenhukam ya dari Google-nya. Nah, nanti kalau misalnya ada yang berminat untuk mengeksplorasi ini, barangkali organisasinya butuh space, bisa lah dikonsultasikan dengan saya atau dicari di Google juga ada, nanti bisa saya pandu juga cara mendaftarkannya. Itu sih pesan kalau dari saya pribadi ke teman-teman NGO ya, LSM dan OMS. Mungkin itu kalau dari saya ya Bu Ika. Kemudian sorry. Ini berarti tadi sudah ya foto bersama ya. Mungkin di kegiatan kita akan ada beberapa kegiatan juga ya Bu Ika di bulan ini, dan bulan Maret tadi sudah kita rencanakan 2 kegiatan. Nah, teman-teman peserta kami mohon tidak live dari grup ya, atau kalaupun live ya tidak apa-apa, nanti bisa mengikuti lewat YouTube atau Instagram, karena kita akan mempublikasikan kegiatannya lewat media sosial di Balik Bingkai. Untuk yang bisa atau penasaran mau buka channel YouTube kita, jangan lupa untuk di-subscribe ya di Balik Bingkai. Kalau IG juga sama di Balik Bingkai ya Bu Ika ya. Iya. Nah, selain 2 kanal tadi bisa menghubungi WhatsApp narahubung sebagaimana dicantumkan dalam poster. Mungkin itu ya Bu Ika dan teman-teman sekalian, sampai berjumpa lagi di kegiatan selanjutnya ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Selamat melanjutkan kegiatan ya semuanya. Oke. Terima kasih Mas Hendra, terima kasih semuanya. Terima kasih. Silakan kalau mau menyalakan video atau mic-nya. Nanti bisa dilanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Kami membuka diri untuk sesi-sesi selanjutnya mau sharing tentang apa. Nanti suatu saat juga bisa teman-teman yang sharing gitu ya Mas Hendra ya. Iya, betul. Ya. Kita yang mengundang. Betul. Kita yang mengundang teman-teman. Iya. Sharing session gitu ya. Teman-teman berbagi pengalaman gitu. Nah, grup WA yang ada itu bisa jadi media saling kenal ya. Artinya kan ini kebetulan dari komunitas semua, dari NGO semua, mungkin justru bisa terjalin kolaborasi di situ, bisa saling memperkenalkan diri, nanti bisa saling kolaborasi begitu. Iya, betul. Oke. Baik, kalau begitu saya izin tutup ruangan Zoom-nya ya teman-teman semua ya. Sampai berjumpa lagi. Ya, terima kasih di Balik Bingkai. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lain kesempatan ya. Ya, Mbak Ika. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, silahkan. Mari.